Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dengan kami di bidang urusan agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Di tutorial kita selanjutnya ini adalah tentang tugas kita di EBI dalam rangka jadwal pengisian usulan rencana program dan anggaran pagu anggaran di lingkungan Dirjen Bima Islam melalui aplikasi e-planning Bima Islam tahun anggaran 2021. Nomor 1 dan 2 sudah kita laksanakan, inputan profil KUA dan profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Yang kedua, usulan belanja pegawai sudah kita laksanakan. Jadi tugas kita selanjutnya adalah usulan belanja operasional dan pemeliharaan kantor 002 yang dimulai dari tanggal 8 Juni sampai 21 Juni 2020 yang akan datang. Baik, kawan-kawan operator, langsung kita ke tutorialnya. Setelah login ke EBI, tampil dashboardnya seperti ini. Langkah kita adalah silakan klik belanja operasional, lalu klik belanja OPR dan pemeliharaan kantor. Lalu klik di sini ada dua belanja operasional, ada pemeliharaan kantor yang kita inputkan ke dalam atau yang kita usulkan dalam. Pertama untuk KUA, yang kedua untuk kabupaten kota. Silakan diklik, kita contohkan di sini kabupaten kota, silakan diklik kabupaten kotanya. Lalu akan tampil seperti ini, ada tahun 2021 sampai ke action tanda pensil. Lalu silakan diklik edit. Nah, tampil seperti ini. Ada kabupaten, tahunnya 2021, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kota Padang. Yang master ini tidak bisa kita edit, lalu statusnya pending. Apa yang kita inputkan atau apa yang kita usulkan ke dalam, ada 3 garis besarnya. Yang pertama, kebutuhan sehari-hari perkantoran. Yang kedua, pemeliharaan kantor. Dan yang ketiga, langganan daya dan jasa. Yang pertama, untuk kebutuhan sehari-hari perkantoran ada satu item dengan 11 komponen detail inputan. ATK, pramubakti, supir, jamuan tamu sampai ke perlengkapan komputer. Satuan yang diinputkan ke dalam adalah rupiah per tahun. Jadi usulan dari kawan-kawan yang diusulkan adalah kebutuhan selama 1 tahun. Contohnya di sini diusulkan 12 juta. Berarti kebutuhan ATK 1 bulannya adalah 1 juta rupiah. Silakan diusulkan berapa usulannya. Yang kedua, honor pramubakti. Di sini kosong dan tidak bisa kita usulkan. Kenapa tidak bisa kita usulkan? Karena pramubakti dan supir ini ada mengambil data dari inputan detail non ASN. Yang ini detail non ASN. Jadi kalau ada nanti non ASN baik di KUA maupun di Kemenak, silakan diisikan setelah tutorial belanja operasional ini. Yang kedua, di sini yang tidak bisa kita input adalah Japra Pramubakti dan Sapam. Ini kembali kami ulangi di detail non ASN tadi. Jamuan tamu, silakan diusulkan berapa kebutuhan jamuan tamu untuk jangka waktu 1 tahun. Langganan, surat kabar dan majalah, PBB, perlengkapan fotokopi, perlengkapan printer atau kartu, perlengkapan printer kartu, perlengkapan tinta printer yang injeksi, ini untuk membeli tinta atau lain sebagainya, dan perlengkapan tinta printer PLQ atau passbox
11. Perlengkapan atau pemeliharaan komputer PC atau laptop silakan diusulkan untuk kebutuhan 1 tahun. Yang kedua adalah pemeliharaan kantor. Ini tidak bisa diinput, ini diambilkan dari data IB untuk data profil untuk pemeliharaan kendaraan dinas ini. Jika di profil ada kendaraan dinas, maka secara otomatis untuk biaya pemeliharaannya akan otomatis terisi di usulan ini. Pemeliharaan gedung dan bangunan juga demikian, akan otomatis terisi nantinya untuk KUA, untuk biaya pemeliharaan gedung dan bangunan ini. Di sini tidak bisa kita usulkan, tetapi akan atau terinput nanti untuk KUA secara otomatis. Pajak kendaraan dinas ini akan berhubungan dengan kendaraannya. Biaya pemeliharaannya ada, berarti secara otomatis ini kita usulkan berapa pajaknya dengan ketentuan dengan satuan rupiah per tahun. Berarti kawan-kawan seksi atau kawan KUA di KUA lihat STNK-nya berapa kebutuhannya setahun itu. Silakan diinputkan ke atau silakan diusulkan di usulan ini. Selanjutnya adalah langganan daya dan jasa. Ada 8 item, ada gas, ada internet, jasa giro, listrik, telepon, sewa kantor atau gedung, kendaraan dinas, sewa kendaraan dinas, dan sewa mesin fotokopi. Dengan satuan tetap rupiah per tahun. Nah, silakan juga diusulkan dengan usulan yang kira-kira atau logis. Contohnya di sini sewa mesin fotokopi. Sewa mesin fotokopi ini berbeda dengan perlengkapan fotokopi. Sewa mesin fotokopi adalah kita menyewa mesinnya itu untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi mustahil atau tidak mungkin dengan usulan yang ini. Pasti lebih kalau kita usulkan sewa mesin fotokopi ini. Tetapi kalau untuk memfotokopi berkas-berkas, usulannya kita masukkan ke ATK ini, ke ATK. Tetapi perlengkapan fotokopi ini kita ada fotokopinya, lalu kita usulkan untuk biaya perlengkapannya, apakah itu nanti tintanya atau alat-alat yang dibutuhkan di dalam fotokopi kita tersebut. Lalu yang kita usulkan adalah perjalanan dinas Kandepak ke Kanwil, artinya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota ke Kanwil. Yang diusulkan dengan mempergunakan satuan adalah rupiah per 1 kali PP pulang dan pergi. Untuk Kemenak Kota Padang berlaku aturan perjalanan dinas dalam kota. Standar biaya masukan transport. Nah, yang ini satuan biaya uang transport kegiatan dalam kabupaten kota pergi dan pulang 150.000. Jadi usulan di sini adalah 150.000 untuk Kemenak Kabupaten atau untuk Kemenak Kota Padang. Tetapi untuk Kemenak Kabupaten Kota yang lain selain Kota Padang berlaku aturan PMK 78 tahun 2019 tentang standar biaya masukan tahun 2020. Contohnya yang ini di lampiran 2 PMK ini standar biaya masukan tahun anggaran 2020 yang berfungsi sebagai estimasi yang angka 1 satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten kota
dalam provinsi yang sama atau dari kabupaten kota ke ibu kota provinsi. One way, sekali jalan. Berlaku seperti ini. Contohnya dari Padang ke Kabupaten Agam itu sebesar 225.000 satu kali pergi. Jadi inputan kita ke dalam aplikasi di sini untuk Kemenak Kota Agam adalah 225.000 ini silakan diusulkan dikalikan 2, berarti 450.000 untuk Kemenak Kabupaten Agam. Atau untuk Damasraya 250.000 dikalikan 2. Jadi di sini usulannya adalah 500.000 rupiah. Lalu laut, ini mungkin berlaku untuk Mentawai. Lalu udara, jadi dari Kemenak ke Kanwil Mustika tidak mengusulkan pertanyaan jelas dengan memakai udara. Jadi di sini kita bikin kosong. Di sininya sesuaikan dengan SBM tadi, standar biaya masukan transport tadi. Ini tidak berlaku untuk Kemenak Kota Padang dan Kemenak Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai silakan usulkan dengan real yang ada, tetapi untuk Kemenak Kota Padang berlaku aturan ini 150.000 rupiah. Lalu bagaimana dengan KUA? Perjalanan dinas Kandepak ke lalu bagaimana dengan usulan KUA? Nah, untuk KUA-nya juga ada, cuman judulnya adalah perjalanan dinas KUA ke Kandepak. Ini berlaku aturan yang ini. Satuan biaya uang transfer kegiatan dalam kabupaten kota pergi dan pulang. Jadi seluruh KUA yang ada di Provinsi Sumatera Barat, usulan di EB-nya di inputan perjalanan dinas KUA ke Kandepak, berapapun jaraknya kita usulkan adalah 150.000 karena berlaku di sini rupiah per satu kali pergi, terkecuali untuk KUA di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Silakan disesuaikan inputannya berapa yang mau diusulkan, logis dan tidak jauh melenceng atau tidak jauh melebihi SBM yang kami sebutkan tadi. Nah, setelah ini diinputkan ke dalam, silakan diklik save. Nah, pesan save update data provinsi sukses. Lalu kita kembali ke inputan ini, ke inputan KUA-nya tadi. Kita contohkan di sini KUA Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Nah, di sini ATK-nya ini. Lalu di KUA ada pegawai honorer atau pramubakti. Lalu bisa jadi ada supir. Ini masih kosong dan tidak bisa kita input. Kita inputnya dengan menginputkan detail pramubakti yang bersangkutan di detail non ASN. Inputkan ke sini. Namanya siapa? Tanggal lahirnya tanggal berapa, jenis kelamin, jabatannya apa, apakah pramubakti, supir, satpam, honorer K1 atau honorer K2, lamanya bekerja di KUA atau lamanya bekerja di seksi Bimas, lalu pendidikan terakhirnya. Terakhir klik save. Maka nanti akan secara otomatis honor pramubakti atau honor supir akan terinput usulannya. Nah, itu tutorial kita di dalam belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran ini. Juga ada inputannya, pertama belanja pegawai,
Yang kedua inputnya adalah detail non ASN atau pramubakti, supir, satpam atau K1 atau K2 yang ada baik di KUA kecamatan maupun yang berada di seksi bimbingan masyarakat Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kawan-kawan operator yang kami banggakan dan kami muliakan, mohon untuk kawan-kawan di dalam penginputannya perhatikan inputan perjalanan dinas ini, karena inputannya kami cross check di laporan Kanwil banyak yang tidak sesuai. Jadi kita perbaiki di sini KUA Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Jadi untuk perjalanan dinas ini tidak boleh lebih dari 150.000 satu kali pergi ke Kandepaknya. Begitu juga dengan KUA-KUA yang lain. Misalnya dari KUA Lubuk Basung ke Kemenaknya tidak boleh lebih dari 150.000 usulannya. Maupun dari KUA Sutra di Kabupaten Pesisir Selatan ke Painan, usulannya juga tidak boleh lebih 150.000. Tetapi ini tidak berlaku untuk Kemenak atau KUA Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jadi langkah terakhir dari tugas operator adalah klik save. Oke, kita cross check. Jadi kawan-kawan operator mohon diperhatikan inputan perjalanan dinasnya. Jadi di laporan belanja operasional ini ada banyak kesalahan yang kami temui di perjalanan dinasnya ini. Ini 105.600.000 rupiah per tahun dari KUA ke Kemenaknya. Jadi ini tidak logis. Mohon ini diperbaiki untuk yang salah input ini. Ini yang kami Padang Panjang Timur ini sudah sesuai ketentuan. Kemungkinan kita contohkan tadi adalah Bungus Teluk Kabung. Kita coba kita cari. Nah ini. Jadi biaya perjalanan dinas itu antara biaya perjalanan dinas KUA kecamatan ke Kemenaknya itu tidak boleh lebih dari 3.600.000 di usulannya ini. Di usulan perjalanan dinas ini karena berlaku ketentuan satuan biaya transport kegiatan di kabupaten kota ini 150.000. Tetapi untuk Kemenak kabupaten kota silahkan menyesuaikan seperti aturan di SBM ini. Oke, kawan-kawan operator, demikian tutorial kita di aplikasi EBI ini, di tutorial kita yang ketiga di dalam rangka jadwal pengisian usulan rencana program dan anggaran melalui aplikasi EBI ini. Silakan kawan-kawan kerjakan. Terakhir atau ini akan berakhir nanti tanggal 21 Juni 2020. Demikian saja tutorial kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.